Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tips dan trik, channel yang akan membahas berbagai macam tips, berbagai macam trik yang pastinya akan kasih solusi yang bermanfaat. Nah, sekarang saya akan kasih solusi bagaimana cara mengatasi HP Infinix Hot 9 Play tidak dapat dicas ya. Dicas bisa cuman lama. Jadi indikator LED-nya menyala ya, tapi kalau dilihat di zoom, bisa di zoom kelihatan nih ada kedip, jadi tidak sempurna isinya ya. Nah, ini 2%, untuk naik ke 3 atau ke 4% ini butuh waktu yang sangat lama dan nggak normal ya. Jadi kita bisa menggantinya dengan atau mengatasinya dengan mengganti papan PCB konektor ya. Jadi kita beli satu set, teman-teman bisa beli di toko online, itu juga harganya nggak terlalu mahal ya. Jadi yang harus kita butuhkan pertama HP-nya yang pasti, yang kedua obeng set ya. Seperti ini, nanti teman-teman bisa cocokkan mana yang sesuai dengan baut-baut yang ada di handphone. Kemudian PCB atau papan PCB lah ya, ini bisa beli toko online, ini murah sekitar 10-20 ribu. Kemudian ini pen atau klip ini ya. Kalau kita beli handphone juga dapat ya, kayak jarumnya untuk melepas tray SIM card. Kemudian ini kartu boleh bebas untuk membuka casingnya, boleh kartu apa aja, penting yang agak keras. Pedangnya juga boleh. Yang terakhir solder, karena ada beberapa bagian atau kabel yang harus kita solder. Oke, jadi yang harus kita siapkan kurang lebih seperti kebutuhannya. Nah, sekarang kita bongkar. Sebelum kita buka casingnya, kita harus mencabut dulu tray SIM card, karena ini mengganjal si casing bagian belakang atau backdoornya. Jadi kita copot. Nah, ini ada lubangnya. Ini saya rasa teman-teman sudah bisa ya, ini enggak hal yang susah. Jadi kalau ini nggak dicabut, tray ini mengganjal si backdoor. Nah, kalau dipaksa bisa patah, nanti jadi kerjaan baru ya. Ini ada karet merah, ini karet ya. Ini jangan sampai hilang atau sobek, untuk mengganjal si tray ke tempatnya. Nah, sekarang kita lepas. Teman-teman bisa lihat di sini ada celah dikit ya, kecil ya. Celah kecil ini bisa kita tekan pakai kuku. Kalau kukunya panjang bisa kita tekan dan selipkan kuku kita seperti ini. Karena saya kukunya nggak ada, jadi saya pakai ini ya, kartu ini. Coba. Agak keras sedikit, jadi harus dicari dulu selaknya. Kalau sudah dapat selaknya, nanti tinggal diteruskan ke bagian yang lain. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi saran saya, yang kita ambil untuk melepas bagian backdoor, kita sebut backdoor belakang ini, bagian bawah ya, jangan bagian depan, karena di sini ada untuk fingerprint. Nah, ini ada semacam lem yang nempel ke sini. Kita mulai dari sebelah ini handphone bagian atasnya, kiri bawah ya, dari sini. Kita lepas pelan-pelan. Kalau sudah kebuka ini, pelan-pelan bukanya. Ngurut ya. Ini saya pakai kartu karena saya nggak ada kuku. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah kebuka sebagian, kita dorong, kita ikutin aja, hati-hati jangan sampai ada yang patah ya sekelilingnya. Jadi ngurut sekelilingnya. Nah, dia sudah terlepas. Ini pada saat kita mencabut backdoor, si fingerprint ini kita tekan, karena ada lemnya. Kalau kita tekan, nanti dia ikut ke atas, nanti fleksibelnya kecabut. Nah, ini kan lem. Ini kalau teman-teman pegang, ini lem.
lem karetnya. Jadi ditekan agar ini nggak ikut. Kalau ikut dia bisa putus. Nah, sekarang posisi si papan charger ada di sini nih. Nah, ini teman-teman harus cabut semua baut ya. Sembuat sini ini kita cabut menggunakan obeng set ini. Nanti tinggal dicari saja kepalanya yang pas dengan si murnya atau bautnya ya. Nah, jadi yang harus kita cabut bautnya itu 1 2 3 4 5 6 7 ya, kurang lebih 7. Nah, jadi yang akan kita ganti adalah PCB di sini. Kita tarik. Kita coba ya, karena sudah saya kendorkan. Yang kalau masih keras jadi dipaksa, berarti masih kurang kendor. Ada 1-2 baut yang belum lepas ya. Nah, kalau sudah lepas semua, kita tinggal cengkel saja. Ini belum lepas. Satu lagi. Nah, ini yang akan kita ganti. Nah, ini sistem dicongkel pelan-pelan, jangan sampai putus konektornya. Ini untuk kabel antena, kita congkel juga sama, juga hati-hati jangan sampai pen antena atau kuning antena ini patah ya. Nah, ini yang kita solder. Ini harus diingat mana yang merah, mana yang biru atau ini plusnya. Ini untuk speaker. Jadi ini harus pakai solder untuk mencabutnya. Sisanya hanya dicongkel saja pakai tangan ya, atau pakai kuku kita. Ini konektornya sudah kita cabut. Ini yang lama ya, yang lama sudah kita cabut. Nah, ini yang kita pakai karet ini kita pakai. Ini kita pakai karet ini ya. Yang kita bisa ambil, kita cabut, kita tempatkan di posisi yang papan PCB yang baru ya. Ini nggak ada di lem, cuma dicabut aja. Sama karetnya juga sama. Nah, karet ini kita pasang di posisinya. Setelah itu baru kita solder ke speaker ya. Nah, ini papan PCB nya sudah kita pasang karetnya ya. Ini mudah sekali, teman-teman tinggal pindahkan karetnya ke bagian sini. Ini untuk konektor chargernya, ini untuk chargernya ya, untuk speaker headset, untuk headset. Nah, ini yang untuk connect ke kabel speaker ya. Jadi teman-teman kalau sudah dipindahkan, tinggal kita masukkan atau kita tempatkan di posisi si papan PCB di HP-nya ya. Seperti ini. Ini kabel yang speaker. Nah, seperti ini ya. Ini di posisi, cari posisi yang pas, jangan sampai mengganjal, takutnya patah ya. Nah, sekarang kita solder yang bagian merah ke sebelah kiri. Ada dua orang ya, merah dan biru. Yang merah ke bagian yang kiri, yang biru ke bagian yang kanan. Nah, seperti ini. Hati-hati pada saat mensolder, jangan sampai kena ke speaker atau kena ke casing HP-nya ya. Ini udah pernah kena tuh, jadi kayak kebakar. Jadi jangan terlalu ditekan pada saat mensolder, karena ini juga kabelnya tipis. Secukupnya saja. Yang penting nempel dari merah ke kiri, yang biru ke kanan. Ini sudah kita solder ya. Kita solder kabel speaker ke PCB yang baru, papan konektor yang baru, yang merah sebelah kiri, yang biru sebelah kanan. Nah, seperti ini ya.
Nah, sekarang teman-teman tinggal merakit, maksudnya ini kita tekan, ini juga sama, kita tekan antena ke soket atau switch yang sudah ada. Ini tinggal tekan-tekan aja, hati-hati menekannya jangan terlalu kuat, nanti takutnya bengkok ya pinnya. Kalau bengkok kita mesti ganti baru semuanya, maksudnya kita ganti. Kalau ini patah kita mesti beli antena baru, kalau ini patah kita mesti beli switch atau fleksibel yang baru juga ya. Setelah dipasang semua, kita pasang lagi buat-buat sesuai dengan posisi semula. Ini sudah saya masukkan ya, semuanya sudah selesai, tinggal pasang penutupnya. Nah, seperti ini aja sampai masuk semua, tidak ada yang mengganjal, terutama kabel antena ini ya. Nah, ini kadang suka dia loncat, kabel antena ini suka loncat. Jadi dirapikan, sudah masuk semua, tidak terganjal, baru kita masukkan baut-bautnya sesuai dengan lubang-lubang yang seperti semula. Nah, ini sudah terpasang semua, baut-bautnya sudah terpasang ya di posisi semula. Nah, sekarang kita pasang casingnya, kita pasang dimulai dari yang sebelah tombol volume. Nah, di sini ya, kita utamakan sebelah sini karena di sini ada kayak tulangan gitu, tulangan tombol volume dan power. Takutnya kalau kita dari sebelah kanan nanti patah kegencet ininya nih. Ini kalau kelihatan di sini ada tulangannya. Nah, ini. Jadi kita dimulai di sebelah kiri, kita utamakan sebelah kiri kayak ini. Diurut sampai bunyi seperti ini. Nah, jadi dicek pinggir-pinggirannya harus sampai masuk semua seperti ini ya. Nah, baru kita masukkan si tray SIM card. Kita lihat tray SIM cardnya. Ya, seperti ini. Nah, kita coba nyalakan atau kita lihat ya. Awalnya pada saat kita cas ini agak sulit naik 1%. Nah, ini sudah selesai ya, kita sudah pasang dimulai sebelah kiri sekelilingnya sudah oke semua. Nah, kita coba cas, ini agak sedikit keras karena masih baru ya, seperti handphone baru lah jadinya. Kita coba. Nah, lihat ini, kalau teman-teman bisa lihat di sini indikator LED-nya nggak kedap-kedip ya, menyala terus. Nah, kita lihat ini 2%, kita biarkan dulu. Seharusnya ke 3%, nggak terlalu lama, kita biarkan dulu ya. Ini kondisinya kosong sama sekali. Ini biasanya konektor PCB ini rusak karena sering main game atau main handphone ketika dicas. Handphone dicas, jadi soket ini dia yang kalah. Masih 2%, saya pause saja ya sampai kondisi yang baterainya agak naik. Kita cek, ini kurang lebih sudah 1 menit ya, saya tinggalkan, naik sudah 3% dari 2% tadi. Ini memang nggak punya fitur fast charging ya, jadi agak lama. Tapi pada saat sebelum kita ganti soket ini lama sekali naik 1% nya. Nah, jadi kalau umpama kasusnya ini kalau dicas LED-nya kedap-kedip, berarti kemungkinan besar si papan PCB ini kita harus ganti ya. Nah, ini murah tadi sekitar 10.000 sampai 20.000, mungkin kalau yang benar-benar original bisa 50.000 ya, tapi itu jarang sekali kita dapat di toko online. Oke, seperti itu untuk mengatasi HP Infinix Hot 9 Play tidak dapat dicas atau dicas tetapi indikator LED-nya kedap-kedip.